Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jami'ul ulama atba Husain Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malkasini Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malkasini wa jami'a syekh fil ma'ahid wa usan ila al-Imam Al-Bukhari amadanallahu bi madadihim wa afada alaina min barakati anwari maulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala manafa'anallahu biya bi'ulumi fid dharaini babu ma yudhkaru fil fakhidhi wa irwa an ibni Abbasin wa jarhah wa Muhammad ibni Ja'as ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu auratun Al-Faidu auratun wa qala Anas hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi wa hadisi Anasin isnadun wa hadisu jarhah ahwat hatta yukhraja min ikhtilafihim wa qala Abu Musa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman wa qala Zaid ibn Thabit anzalallahu ala rasulih. Bab menerangkan tentang ini kan kemarin masalah salat menutup aurat. Sekarang bab menerangkan tentang paha itu macam mana paha ini menutup aurat atau bukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu aurah, paha itu aurat. Wa qala Anasun hasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi wa hadis Anas asnadu wa hadisu jarhadin ahwat hatta yukhraja min ikhtilafi maqala Abu Musa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi nadara Utsman. Sesungguhnya kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menutupi pintu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menutupi lututnya. Dua lututnya hina dakhala Utsman. Jadi lutut aja ditutupin, apalagi di atasnya lutut, jadi paha. Apa hukumnya paha? Al-paha itu aurah. Wa qala Zaid bin Thabit anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhidhuhu ala fakhidhi Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika hadisnya Abu Musa al-Asy'ari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi dua lututnya. Wa qala Zaid bin Musabin anzalallahu ala rasulih wa fakhidhuhu ala fakhidhi fatakulat alayya. Kata Zaid bin Sabit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
tentang masalah aurat itu tadi, itu ketika pupunya Rasulullah SAW di atas pupuku. Maksudnya duduk begini, ditindih sama Rasulullah di bawahnya. Duduk gini, jangan bukan pupu di atas pupu yang apa-apa. Duduk sama duduk. Nah, pupuku kata Sayyidina Abu Musa pada waktu itu di bawahnya pupunya Rasulullah SAW. Hatta yukhraja min ikhtilafihim wa qala Abu Musa rukbatayyin hadza qala Utsman wa qala Zaid bin Sabit. Hatta khiftu an taruddi fakhidai an tarudda fakhidhi. Kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ayat itu turun ketika pahaku pahanya Rasul di atas pahaku dan aku merasa berat. Seolah-olah pahaku ini mau patah. Jadi Rasulullah ini ketika menerima wahyu itu badan tuh berat. Jadi saya tidak Abu Musa pas Rasul menerima wahyu, pahanya di bawahnya Rasul, kata, berat betul, sampai kayak mau patah. Nah, itu rahasianya wahyu. Bagaimana ketika wahyu itu turun. Wa bihi qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Ismail bin Ulayyah qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada khaira Khaybar fasallaina inda salatal ghada binalasin. Faraqiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Wa ujra Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar wa inna rukbatai la tamassu fakhidati fakhidhi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hasar al-izara an fakhidhi inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lamma dakhala al-qaryata qala Allahu akbar kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin. Qala hasalatan. Panjang sekali hadisnya. Kita sepotong-sepotong. Ini tentang masih seputar aurat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah perang Khaybar. Fasallaina inda salatal ghada binalasin. Para kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifun Abi Talha. Wa ujriya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zuqaqi Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Khaybar. Kemudian kami salat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan. Waraqiba Abu Talha, begitu juga Abu Talha, wa ana radifu Abi Talha, dan saya ini dibonceng oleh Abu Talha. Kata Sayyidina Anas. Fajra Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar wa inna rukbati la tamassu fakhidati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya lututku itu mengenai lututnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah menarik sarungnya sampai saya melihat putih pahanya. Maksudnya ditarik sama Rasulullah sampai di atas lutut nih, dia pahanya. Jadi anak mengatakan sampai saya ini ngelihat putihnya pahanya Rasulullah. Falamma dakhala al-qaryata qala Allahu akbar qaribat Khaybar inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fasa'a sabahul munzirin qala salasan qala wa kharaja al-qaumu ila a'malihim faqalu Muhammadun qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabi wal jais wal habs yamnil jaisa qala fa asbahna fa asabnaha anwatan فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء دحية قال يا نبي الله أتني جارية من النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ جارية فغدا صفية بنت هيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتيت دحية صفية بنت هيي سيدة قريظة والنذر لا تصدق إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من النبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج فقال. Saya baca panjang sekali, mengambil keberkahan saja, panjang sekali hadisnya. Ini tentang Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Ya, Sayyidah Sofiyah binti Huyai ini hasilnya hamba saya. Kemudian mau diberikan Rasulullah kepada seseorang namanya Dihyah. Kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, tak pantas Sofiyah itu untuk Dihyah. Tak pantas. Tapi dia justru lebih pantas untukmu wahai Rasulullah. Lebih pantas untukmu wahai Rasulullah. Maka kemudian akhirnya Rasulullah merdekakan Sayyidah Sofiyah. Kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Faqala lahu sabid ya Aba Hamzah ma asdaqaha. Qala nafsan a'taqaha wa tazawwaja hatta idza kana bitariqi jahazatha lahu Ummu Sulaim. فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط فطاما فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال فأحبسه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan setelah menikah Rasulullah langsung membuat walimah. Para sahabat masing-masing bawa, ada yang bawa samin, ada yang bawa sawik. Ya. Macam-macam dikumpulkan, itulah jadi walimahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bawa tamar. Spontan. Spontan. Ya, dinikahi spontan dan bikin walimah juga spontan. Hadi fakanat walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika menikah Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Babu fi kam tusall maratu fi thiyab wa qala Ikrimah law warat jasada fi thabin la ajaztuhu. Bab menerangkan tentang orang wanita itu salatnya pakai baju berapa lapis. Wa bi qala hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Su'aib anin Zuhri qala akhbarani Urwatu anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati
mutalafamati fi murutihinna summa yarji'na ila buyutihim ma ya'rifuhunna ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh bersama dengan perempuan-perempuan, ya, subuh dengan perempuan-perempuan, ya, menggunakan baju ya menutup aurat, tetapi tidak sampai berlapis-lapis. Kemudian pagi-pagi itu langsung pulang ke rumahnya masing-masing, nggak sampai terang, langsung balik masing-masing. Babu idza shalla fi saubin lahu a'lamun wa nadhara ila alamih. Bab menerangkan ketika seorang salat yang mana di bajunya itu ada tanda, ada gambar. Nah, kemudian dia melihat gambar tersebut. Gimana itu salat kayak gitu kan zaman sekarang ini salat kan baju macam-macam tuh, ada gambar ini, tulisan yang lucu-lucu. Nah. Wa billahi qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Ibnu Shihab an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun fa nadhara ila a'lamiha nadratan falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadi ila Abi Jaham wa atuni bi janiyatin Abi Jaham fa innaha alhadni anifan an salati. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat, dia pakai baju yang di situ ada macam alam itu macam ya semacam tambahan-tambahan, ya, alam macam perhiasan-perhiasannya, motif-motifnya, ya. Kemudian ketika sholat tuh Rasulullah terpandang. Kemudian Rasulullah menyuruh bajunya itu diantar ke orang namanya Abu Jaham. Kata Rasulullah SAW, bajuku ini tadi melalaikan aku tadi dari sholatku. Tengok, jadi ketika sholat Allahu Akbar, jadi baju kadang orang di depannya macam-macam bajunya. Nah itu bisa menyebabkan kita lalai dari sholat. Baca tulisannya lucu, nah, jadi kita senyum-senyum nak ketawa. Itu tak bagus pakai baju seperti itu. Baju putih atau polos yang tidak mengganggu salatnya orang lain. Wa qala Hisam bin Urwah an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu anzur ila alamiha wa ana fi salati fa khafu an taftinani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat pada alam tuh bendera gitu loh. Jadi pokoknya hiasan lah, baju yang ada hiasan-hiasannya. Saya ketika saya melihat kepada macam bendera, macam hiasan tersebut dan saya sedang sholat, maka aku khawatir baju itu akan menjadi fitnah bagiku. Nah, jadi tak usah bikin sesuatu yang membikinkan lalai dari sholat. Semacam para ulama sekarang, bukan sekarang, para ulama diantaranya pendapat mengatakan makruh hukumnya menghias masjid berlebihan. Makruh. Ukiran, tulisan, apa macam-macam. Ukirannya mantap, ini mantap. Jadi orang ketika sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok, cantik betul ya, ini ukirannya gitu. Bagus ini. Mahal nih, bikinnya susah nih. Gitu salat. Tengok. Ini kayu jati mahal. Ini tulisannya. Waduh. Warnanya mengkilat emas. Gitu salatnya. Makruh. Nah, itu baru. Haram tidak, makruh. Kenapa makruh? Kita jadi lalai di dalam salat tuh. Sampai sekarang ada masjid untuk rekreasi. Orang masuk ke masjid, tengok, cekrek, selfie sana, selfie. Masuk masjid bukan untuk ibadah. Guna ibadah, Allahu Akbar. Jeling sana, jeling sini, jeling sana, jeling sini. Bagus masjidnya. Balik dia, hafal ya. Pintunya ada sekian dari kayu jati. Ini jamnya bagus. Hafal semuanya.
Kau ini sholat ke ngitung pintu masjid? Wah, itu makruh. Cuma hal yang seperti ini di zaman sekarang dianggap suatu hal yang biasa, bahkan menjadi satu kebanggaan di masjid. Tak bagus. Ini orang masuk ini fokus na ibadah, khusyuk. Itu hias sederhana. Tak usah terlalu tidak melampaui batas. Maka yang makruh itu melampaui batas di dalam menghias. Tengok masjidnya Rasulullah, pakai apa hiasannya? Cuma pakai pelepah kurma, apa gitu. Yang penting salat Allah, beringat Allah. Ingat Allah. Sudahlah kadang-kadang yang namanya pernak-pernik perhiasan itu bukan main, mahal lagi itu. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ada lagi ini, ya namanya ulama banyak. Ada sebagian yang mengatakan bahkan karpet terlalu bagus makruh hukumnya. Allahu Akbar, dia sujud. Allahu Akbar, lembut karpet ini, sedap. Tebal nih, mahal, beli di mana nih? Gitu. Aduh, terus tidak cocok dengan sifat tawadhu, tidak cocok dengan sifat merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak cocok dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, orang disuruh sujud sebentar, bentang lu karpet yang paling bagus, sebentar, suruh sujud nih, sebentar, bentang dulu baru. Mana yang hebat? Sujud, langsung pak, langsung dia sujud, tak haru dia mau di atas pasir, di atas batu, langsung dia sujud. Yang satu sebentar, ambil dulu, mau yang paling bagus, mentak baru dia sujud. Mana yang bagus? Mana yang ikhlas? Mana yang tawadhu? Itu seperti itu. Makanya sholat itu kan seperti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, merasa rendah di situ. Nah, inilah masalah kadang-kadang. Nah, masalah kadang-kadang seperti ini, sebetulnya hal ini penting. Maksudnya ini diprioritaskan, sangat diperhatikan oleh para ulama-ulama salafus salih pada zaman dulu. Nah, tetapi begitu berkembangnya zaman, sekarang kita berlomba-lomba bikin masjid yang indah-indah, masuk ke dalam langsung sampai terkilir leher nengok. Oh, ini yang dari tembaga, dari ini gitu. Wah, gue maju ya. Kau masuk masjid Allah maftahli abwaaba rahmatik, langsung jalan baca selawat, salat tahiyatul masjid, ini baca Quran. Berubah sekarang orang ketika masuk ke masjid. Toleh kanan, toleh kiri, selfie dulu. Cekrek. Habis. Di situ letak kemakruhannya karena al-hadni anifan an salati, kata Rasulullah. Baju yang seperti itu menyebabkan aku dilalai dari salatku, kata Rasulullah. Langsung dikasihkan kepada Abu Jaham itu tadi. Kayak gitu. Wa qala Hisam bin Urwa an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini sudah. Babu idza shalla bi sabin musallabin au tasawwira hal tafsudu salatuh wa ma yunha an dzalik. Bab menerangkan ketika seorang salat pakai baju yang ada salibnya atau yang ada gambar-gambarnya, apakah salatnya batal? Wa ma yunha an dzalik, dan apa-apa saja yang dilarang dari hal tersebut. Nih ada lagi. Wa bi ilaika hadatsana. Sekarang mohon maaf, kadang baju bola tuh tengok benderanya apa nih, bendera klubnya itu kan biasanya ada salib-salibnya gini, bendera klub. Allah, kita tengok nih hadisnya macam mana. Wa bi ilaika hadatsana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas kana kiramun li Aisyah radhiyallahu taala anha satarat bihi janiba baitiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramika hadza fa innahu la tazalu tasawir ta'ridu fi salati, kata Rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Pernah waktu itu di Sayyidina Anas. Jadi ada semacam penutup itulah ruangan, tapi ada gambar-gambarnya. Kata Rasul, tepikan. Karena dia selalu mengganggu sholatku, kata Rasulullah. Ganggu sholatku. Jadi nengok sholat nak khusyuk tak bisa. Ketengok ni, bagus betul. Kata Rasul, tepikan. Gambar fi tasawir. Gambar. Ta'ridu fi salati, yang memalingkan salatku, kata Rasulullah. Suruh tepikan. Babu man shalla fi furujin haririn summa nazahu. Bab orang yang salat menggunakan sutra kemudian dilepas. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah Ibnu Yusuf qala hadatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Uqbah bin Amir qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju haririn fala bisa fa shalla bi summa sarafa fanazau naz'an shadidan kal karih lahu wa qala la yanbaghi hadha lil muttaqin. Jadi ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih hadiah pakai baju dari sutra, ya. Kemudian setelah dipakai, Rasul pakai, setelah itu Rasulullah lepas, benci Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidak pantas orang yang bertakwa menggunakan atau memakai baju ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab berikutnya besok as-salatu fi thawbil ahmar. Salat pakai baju merah. Ah itu macam mana? Besok pekan depan. Ini hadis Rasulullah. Ah itu merah tuh. Apa hukum dia? Besoklah pekan depan insyaallah, umur panjang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.